Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa punya mimpi yang ukurannya jauh lebih besar daripada isi dompet? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah inspiratif yang bener-bener luar biasa. Ini cerita tentang tekad, harapan, dan realitas hidup dilihat dari kacamata seorang anak muda bernama Borgol yang berjuang keras menembus batas sosialnya. Ini bukan sekedar cerita biasa loh, tapi bener-bener soal fondasi gimana kita bisa ngebangun hidup dari titik nol mutlak. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, mari kita selami ini. Bagian pertama, cahaya surau dan impian. Coba kalian bayangin deh, sebuah surau tua yang tenang banget, tersis setelah jamaah selesai menunaikan sholat maghrib. Ada sebuah lampu minyak, cahayanya temaram, goyang-goyang pelan ketiup angin malam. Suasananya itu loh, hangat dan sunyi. Nah, lampu sederhana inilah yang ibaratnya jadi saksi bisu dari sebuah tekad yang lagi menyala terang di dalam ruangan itu. Surau ini ngasih rasa aman, tempat di mana anak-anak nggak cuma belajar ngaji, tapi juga nyerap kebijaksanaan hidup dari kisah-kisah orang soleh zaman dulu. Kerasakan ya atmosfernya? Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan dua pola pikir yang sering banget kita temuin di kehidupan nyata. Di satu sisi, ada Ahmad dan Jono lagi asik-asiknya bercanda, ngerasa pinter karena ngebahas hal-hal berat kayak kisah Nabi Musa dan Khidir. Tapi perhatikan apa yang dilakukan tokoh utama kita, Borgol. Duduknya tegak banget. Dia sama sekali nggak ikut ketawa. Tangannya malah sibuk megang tasbih kayu, zikir diam-diam. Fokusnya itu tajam banget. Kenapa? Karena dia bawa beban mental yang, ya jujur aja, nggak dipahami sama teman-temannya yang lagi asyik nongkrong itu. Kita masuk ke bagian 2. Keraguan anak seorang montir. Kalian mungkin mikir, kok anak seumur Borgol tatapannya bisa seserius itu sih? Jawabannya ada di realitas hidupnya. Dia sadar betul sama beban berat di pundak ayahnya. Ayahnya ini seorang montir, kerja kasar, banting tulang meres keringat setiap hari, yang penghasilannya mungkin cuma cukup buat makan besok. Kita semua pasti paham kan rasanya pengen banget ngangkat derajat orang tua kita, pengen bikin mereka bangga dan hidup lebih layak. Nah, dorongan itulah yang ada di diri Borgol. Dia ada di surau itu bukan cuma buat rutinitas, tapi dia benar-benar lagi nyari jalan keluar. Jadi di dinding surau itu terpasang sebuah peta dunia. Pas temen-temennya udah pada siap-siap mau pulang, mata Borgol masih aja nempel di peta itu. Terus dengan kepala menunduk hormat, dia nanya sebuah pertanyaan yang, bikin merinding sih. Pertanyaan yang menyayat hati tapi juga ambisius banget. Dia nanya ke gurunya, apakah anak seorang montir seperti saya punya hak untuk berdiri di atas tanah-tanah jauh itu? Gila kan? Dia pengen sukses, pengen ngangkat derajat ibu bapaknya. Gara-gara pertanyaan ini, teman-temannya yang tadinya berisik langsung kicep, diam dengerin. Nah, ini ngebawa kita ke bagian 3. Nasihat bijak Pak Muslim. Titik balik ceritanya ada di sini. Momen hening tadi benar-benar jadi penentu. Guru mereka Pak Muslim, beliau ini sosok yang rambutnya udah memutih, tatapannya teduh banget, naruh tangannya di bahu Borgol yang kecil tapi kokoh itu. Dan beliau ngasih jawaban yang jadi intisari dari seluruh obrolan kita hari ini. Beliau bilang gini, dengerin baik-baik ya. Kekurangan uang itu ujian kecil, tapi kekurangan impian itu musibah besar. Wow, kalimat ini langsung ngebalik perspektif Borgol 180 derajat. Miskin itu bukan vonis mati teman-teman, itu cuma rintangan teknis, ujian kecil. Kehilangan harapan dan gak punya visi, nah itu baru musibah yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian 4, 2 kunci menaklukkan dunia. Nah, yang sangat menarik dari sini adalah Pak Muslim gak cuma ngasih kata-kata motivasi kosong yang bikin semangat sesaat, beliau ngasih formula yang super praktis. Pesannya simpel tapi dalam. Selama kamu jaga sujudmu dan kamu asah akalmu, dunia ini akan tunduk padamu. Jaga sujud itu artinya jaga koneksi kita sama pencipta, jaga adab dan tetap rendah hati. Terus asah akal artinya kita harus terus belajar, tajemin pikiran dan perbanyak skill kita. Kalau kalian gabungin dua hal ini, tanah-tanah jauh di peta yang Borgol lihat tadi, itu udah bukan hal yang mustahil lagi buat ditaklukkan. Dan sampailah kita di bagian 5, makna kesungguhan dalam hidup. Nasihat sehebat apapun cuma bakal jadi teori kalau nggak dipraktikkan. Betul, pesan tadi itu ngerangkum satu prinsip kesetaraan yang mutlak banget. Tuhan itu menilai seberapa sungguh-sungguh kita berjalan, bukan dari mana kita berangkat. Nggak peduli apakah kalian lahir sebagai anak konglomerat atau anak montir kayak Borgol, komitmen dan keringat kalian saat melangkah itu jauh lebih penting daripada titik startnya. Kesungguhan itu ibarat mata uang universal kalau kita mau ngeraih kesuksesan sejati. Mari kita lihat bagaimana ini berkembang secara nyata. Di penghujung malam itu juga, kita bisa ngeliat langsung bukti dari tekad Borgol. Pas Ahmad sama Jono udah mulai nguap dan kalah sama rasa kantuk, Borgol justru nunjukin kegigihan yang luar biasa. Dia tetap melek,
ngulang-ulang bacaan kitabnya, dan bahkan nanya spesifik ke gurunya tentang arti ayat-ayat perjuangan. Nggak pakai nanti, nggak nunggu besok. Malam itu juga dia langsung mempraktekkan jurus mengasah akal. Keren banget kan? Sebagai penutup sesi kita, saya pengen seolah-olah muter peta dunia yang ada di dinding surau tadi, dan ngadapin peta itu langsung ke arah kalian. Bayangin kalian ada di posisi borgol. Coba tanya ke diri sendiri malam ini, peta dunia mana yang lagi kalian tatap sekarang? Apa sih impian besar kalian, dan seberapa sungguh-sungguh kalian siap ngelangkah buat nyampe ke sana? Ingat ya, kurang uang itu cuma ujian kecil. Jangan sampai kita kena musibah besar gara-gara kehilangan impian. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan ini sampai akhir. Terus asah akal kalian, jaga sujud, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.